Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kultum saja kuliah 7 menit, kulim kuliah 5 menit, kutil kuliah 3 menit, kulsum kuliah 10 menit, kudis penyakit kulit. Saya pada dan tuh minta saya bilang dahsyatnya sodakoh. Da kalau nyerita dahsyatnya sodakoh mah da Gusti Allah janjina ge. Tadi dibacakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya itu seperti satu biji yang tumbuh dari satu biji itu 7 batang, dari 7 batang itu tumbuh ratus setiap batang 100 batang lagi, berarti 700 kali lipat. Jadi kesimpulan nama moal aya jelema sedekah sangsara. Kalau ada orang sedekah bangkrut lapor pada saya. Nanti saya akan protes pada Allah. Karena pasti tidak akan ada orang yang sedekah bangkrut, karena itu janji Allah. Sekarang saya mau berhitung. Coba pakai matematika Allah yang berhitungnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka akan Allah balas satu kebaikan itu dengan 10 kebaikan gantinya. Nah, orang pakai kalkulator Allah matematika. 10 kurang 1 berapa? 9 mah matematika panyawangan. 10 kurang 5, 5, 10 kurang 10, 0. Pantes jelema pelit karena begitu. Kalau pakai kalkulator Allah maka dahsyat. 10 kurang 1 berapa? 19. Kenapa 19? Karena yang 1 itu kebaikan. Allah akan ganti 10. Jadi 18. Sebab nu hijina diganti 10. Tambah sisanya 9 jadi 19. 10 kurang 2 28, karena 2 kebaikan, masing-masing kebaikan diganti 10. Kalau 2 20, sisanya 8, 28. 10 kurang 3 37, 10 kurang 4 46, 10 kurang 5 55, 10 kurang 6 64, 10 kurang 7 73, 10 kurang 8 82, 10 kurang 9 91, 10 kurang 10 100. Jadi semakin banyak kita mengeluarkan kebaikan, maka akan makin banyak gantinya yang datang dari Allah pada kita. Maka namun hayang beunghar sedekah sakitu. Lamun orang panyawangan pengen kaya, buru-buru anggeuskeun Masjid Abbas. Kitu tah Pak Cipto ya. Insyaallah Pak Cipto makin kaya begitu. Insyaallah Pak Cipto makin kaya, bapak-bapak yang lain makin kaya. Kalau begitu pohon rumus nama pabina mun hayang beunghar. Mun pabina hayang kabeuli imoh di Arab. Sedekah we. Itu sedekah. Yang kedua, dunia ini kan permainan. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Ayeuna amis isupai itu kasepuhan orang yang belum terlalu sepuh kata beliau. Pati saya itu belum terlalu sepuh, ke atas darah tinggi, ke bawah darah rendah, yang tengah darah muda. Tadi bilang pada saya, atuh da bapak mah geus kolot cenah Ustad, piraku deui kudu ka kolot deui mah kitu. Aya ibu? Waduh bu punten heureuy henteu eta mah. Abdi ngarang. Insya Allah kalau saya tidak, saya cukup udah tua saya. Sudah bilang pada istri saya, demi Allah mama ayah mau aka godaku nini geus kitu. Saya punya temen nyandung 3 istrinya. Ayeuna sarena di kampus. Daharna di warteg. Ari maneh pamajikan 3 ceng teh sare di kampus nyata celah riweuh. Dahar mah saya sok di warteg kenapa? Datang anu hiji. Sukan teh mah ka dieu, baru teh nyangu.
Berarti ke hiji we hiji lah. Kan bae istiqomah ge istiqomah. Ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Pauntung sabar hiji istri abdi mah hiji mung hiji ge meong. Tapi kalau ngomong tentang dahsyatnya sedekah, dakwah sudah tidak harus diceritakan. Gitu. Kalau tadi beliau lihat kasus di Al Hasan, kasus yang hebat maksudnya. Untuk Palestina, saya tadi neangan dalil anu hubungan yang Palestina eueuh hadis mah. Jadi saya mudah-mudahan saya nemukan dalil yang tadi sedekah untuk Palestina berlipat-lipat. Bahkan dalam Quran mah yang paling belakang mah wa atizal qurba haqqahu, datangkeun hak mah kan udah keteula. Jadi memang sedekah di luar di dieu heula we, di dieu heula. Itu yang benar gitu. Jadi lain keluar heula di dieu. Dan menolong agama Allah mah di mana wae, intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum di mana saja. Gitu. Jadi sok ulah sok kaleuwihan gitu kan. Pikiran batur ai urang kieu gitu kan. Ini luar biasa ini masjid ini. Saya dengan Pak Heri dulu konsepnya dengan para kesepuhan, terutama saya diskusi dengan Pak Heri, Pak Amin Bukhairi. Karena beliau tuh pelopornya semangat banget waktu itu. Isuk berang sore peting datang ke Imah Uing nanti. Maksa Uing kudu jadi pipiluan. Saya bilang pipiluan hayu ai jadi babegi gue mah hayu bisa. Kenapa saya waktu itu? Karena saya punya tugas tanggung jawab untuk konsen di pesantren saya. Jadi waktu itu saya tidak bisa konsen, sampai sekarang pun begitu. Semakin ternyata saya bilang waktu itu, sekarang juga makin konsen karena santri makin banyak. Sudah 1000 orang. Makanya kalau saya bikin masjid 27 kali 27 meter 3 lantai karena memang kebutuhan. Kalau santri 1000 saja tambah orang tuanya 2 sudah 3000 orang. Makanya masjid saya bisa nampung 3000 kurang lebih malah ya. Sekarang pengajian itu kurang lebih 3000 pengajian bulanan. Insya Allah bapak-bapak nanti main ke saya. Dan alhamdulillah tanpa proposal, alhamdulillah. Daya proposalan teh ieu teh genggerong. Ini proposalnya tiap malam gorowok balik jam 6, balik setengah 6, pulang jam 5:15 ke rumah. Itu karena ya sedang mencari sesuap berlian begitu kan. Bukan untuk istri mah cukup lah Balenciaga we tasna lah cukup. Jeung Louis Vuitton, jeung Hermes cukup lah gitu. Istri mah. Yang penting untuk itu, untuk apa? Untuk masjid, untuk pesantren. Alhamdulillah 6 miliar lebih masjid selesai gitu kan. Makanya piraku di Panyawangan balaleunghar eleh ku jujun nu kieu gitu kan. Maaf, ini mah bukan sombong kan, ini mah fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Mendorong, menyemangati gitu. Saya 6 miliar masjid bikin sendiri selesai. Kenapa Al Hasan 3 miliar tidak, Abbas 3 miliar tidak jadi? Makanya saya optimis, apalagi tak punya rumus yang tadi. Sekarang bawa rumusnya ke rumah ya Bu. Kasih tahu rumusnya, 10 kurang 1 teh lain 18. 10 kurang 10 teh lain 0 tapi 100. Makin banyak kita melawan wallahu yudhaifu, tapi ada 5 yasha. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang dikehendaki. Terus supaya Allah menghendaki apa? Lempengkan di hatena, kata tadi dalam Quran, qaulu ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u adza. Nah, perkataan yang baik itu akan lebih baik daripada sedekah yang diikuti caci maki. Atuh geus we sagede kitu ge masjid mah. Yang ditambahan deui, jadi we ngabebankeun ka aing. Kudu sedekah deui mending entong sedekah daripada kitu patutan. Maka saya ingin punya gerakan subuh sedekah. Mudah-mudahan ini cepat dilaksanakan. Kenapa? Subuh sedekah karena 2 malaikat itu turun itu subuh. Pagi-pagi malaikat yang pertama berdoa, "Ya Allah, berikan rezeki yang banyak bagi orang yang mensedekahkan hartanya." Yang satu lagi malaikat berkata, "Ya Allah, rusakkan kehidupannya, hartanya, rezekinya rusakkan, hancurkan orang yang kikir." Makanya mumpung malaikat keur ngadoa gitu, mumpung malaikat berdoa mulai dengan sedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Ya Bu, kalau suami pergi ke masjid, tak panggil sini Pak. Mau duit teu? Mawa sabaraha? 5.000 ngerakeun. Teu era ku malaikat. Ih, yeuh 5 juta yeuh gitu. Itu yang bener aya teh ibu-ibu kitu di Pajawangan. Kudu dibere istri award itu mah ya, harus tiba award. Biasa nama ka mana Pak? Ka masjid sabaraha? Mau duit teu? Mawa keur cancelnya sabaraha?
100.000 gede-gede ting. Hese ngalah duit teh. Ye 2.000. Makanya ada duit diskusi 2.000 dan 100.000 keluar dari percetakan uangnya bareng. 2.000 nggak tahu kemana beredarnya, 100.000 nggak tahu kemana. 3 bulan kemudian ketemu lagi mereka ngobrol dalam kondisi yang berbeda. Yang satu lecek, yang satu masih muda. Kalau laki-laki yang 100.000 kemana wae teh 2.000 tepangi 3 bulan min lecek jaba bau sia mah. Jaba eta awakna curat-coret banyak tahan nomor telepon. Kata 2.000 atuh bang dah aku mah begitu keluar dari percetakan lari ke WC. Lari ke tukang ke angkot tuh. Itu teh nomor telepon teh naik angkot lagi nulisin nomor telepon perempuan. Lari ke tukang ngamen, lari ke tukang pindang jabu di pasar Cileunyi, pantasan bau jaba geuleuh gitu. Kalau abang 3 bulan gak ketemu si awet muda kemana aja? Abang mah meni awet muda, dah saya mah tarakan kitu atuh. Terus abang kemana aja? Saya mah ke arisan ibu pejabat, ke mall. Hebat abang, gagah 100.000 teh. Tapi 2.000 teleh ngomong, tapi alhamdulillah bang, kieu oge saya mah gini-gini juga. Seminggu sekali mas saya datang ke Masjid Abbas, masuk kensleng. Saya mah tidak pernah lihat abang di sana. Sebab 2.000, 5.000, tapi tidak di Al Hasan saja begitu ya. 20.000 kaluhur lah di Al Hasan majeng di Abbas, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya nih sebenarnya kalau di Komplek Bumi Panyawangan tuh Pak Kesepuhan Pak Tisna optimis saya selesai semuanya. Ini karpet sekali ngomong pada dan di WA sehari selesai. Ini juga 3 miliar insya Allah sebulan selesai lah 3 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena gini tinggal mati. Sayati alaikum zaman yamshir rajulu bi shadaqatin fala yajidu ma yaqbaluha yaqulu law jita bihabil amsi laqabaltaha fa ammal yaumu fala hajata biha. Nanti akan datang satu zaman di mana orang nanangeun sedekah, mak mogang sedekahnya. Jadi dia bawa harta numpuk di tangannya, tapi kayak meyekeh, kata orang Sunda meyekeh, sampai berat begini tertati-tati membawa harta berniat bersedekah. Tapi setiap orang yang ditawari ngomong, "Lau jita bihabil amsi laqabaltaha." Kalau engkau datang kemarin aja ngasih sedekah kepadaku, aku terima. Fa ammal yaumu fala hajata biha. Sayang, hari ini aku tidak butuh sedekahmu. Kapan itu kiamat? Tegas pahe mah kieu tah jelema pedit teh. Tara mere capek jahe keket mengkene. Keket mengkene itu begini. Makanya Allah bilang dalam Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kau simpan tanganmu di lehermu. Mereka heset ya. Nah gitu kan, dia menolak. Karena apa? Sudah tidak butuh. Saya kemarin bercanda ketika habis Jumatan dengan bapak-bapak sambil makan. Tahu nggak Pak Habibie waktu sekarat ngomong apa? Pak Habibie bu, saya mah tahu. Keur sakarat teh Pak Habibie teh ngomong naon teh apal saya mah. Kok Pak Jujun hadir? Teu hadir. Kok sok tahu? Bukan sok tahu, kan Al-Qur'an menceritakan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Setiap orang ketika ajal itu dia usul pada Allah, Gusti satu kunurkeun sadetik we kematian saya ini, saya rek sodakoh, saya mau sodakoh, saya mau soleh, saya mau sodakoh, fa as-saddaqu, aku mau sodakohkan semua hartamu. Jadi kabeja mun sakarat aja jujun sakarat eta teh menta Gusti sadetik we balikeun heula rek disodakohkeun ta ku uing teh. Imah teh disodakohkeun ku aing teh deposito disodakohkeun ceuk Pak Habibie teh kitu teh waktu keur sakarat. Nu di Jerman, nu di Australia, nu di Amerika rek dibikeun ku aing teh. Kitu teh tapi sing ngadaguan eta. Jadi sebelum nanti begitu Pak Fadli sodakohkan aja lah. Ya udah. Pokoknya dunia mah Pak Fadli simpen aja Pak Fadli. Kata orang Sunda ecageun. Di ecageun itu apa? Ditaruh aja. Budak lamun di ecageun, anak kalau di ecageun itu suka ngejar kan? Mama. Ecageun, mama. Kalau dunia mau mengejar kita, simpan. Lamun di ecageun mengudang. Kalau dikejar lari dunia itu. Makanya banyak orang sesibuk apapun tebenghar-benghar. Tani tinggal daki, dagang tinggal hutang. Kenapa? Karena dia sibuk mengejar dunia. Allah jauh, dunia tidak keterima.
Ngeuna mah hirup makan siga Pak Komar tuh di masjid we, Pak Komar Abi Nabil. Pak Komarudin, lain Komar iya Komarudin. Komar mah tukang dahar. Di masjid we, Pak Omar cukup gajina? Cek hajina teh cukup, Pak. Mata kapake gawe ge da cukup. Kenapa? Karena dia mencari-cari rezeki itu yang cukup saja. Bukan yang banyak. Jadi intinya yang tadi saja, Bu. Pokoknya dorong, semangati semuanya, insya Allah saya mah yakin cepat. Itu Pak Cipto tetangga saya sudah nyiapin duit banyak untuk Abah. Sudah saya kerasa. Sudah kerasa. Kalau tadi di sana dilelang berapa? Lari 10 juta. Pak Cipto mah cetek 10 juta malahin Pak Cipto. Saya tahu Pak Cipto. Pak Cipto dari uang kontrakannya katanya yang 300 kamar di Sukajadi itu beliau tahun ini untuk Abah semuanya. Wah keren. Kebayang. Gitu. Kebayang tuh 1 juta sakamar kali 300 kamar 300 juta sabulan. Jadi 10 bulan beres Abah. Di Pak Cipto unggul geus beres pokoknya mah. Tapi nanti di akhirat yang menolong Pak Cipto itu bukan yang dipakai golf tiap minggu. Yang menolong Pak Cipto itu adalah sahabat kita nanti. Weh, siapa kamu? Aku adalah sodakohmu. Aku yang akan menyelamatkanmu yang di neraka dipindahin ke surga. Karena sodakoh itu bisa memindahkan ahli neraka ke surga. Siti Aisyah membebaskan budak karena iba seorang budak perempuan dibebaskan oleh Siti Aisyah. Dibawalah ke rumah, malam-malam malaikat datang, Muhammad suruh istrimu keluarkan itu wanita karena wanita yang dia bebaskan adalah ahli neraka. Maka disuruh keluar dengan iba, tapi diberi kurma. Taya ker dibekal di jalan. Pergilah si budak itu karena perintah Jibril menyuruh Muhammad untuk mengeluarkan budak itu karena itu dibebaskan percuma karena dia ahli neraka kata Jibril. Maka pergilah si budak itu. Di jalan dia ketemu seorang pengemis. Hamba saya pengemis yang meminta-minta, yang kelaparan, maka dikasihkan kurma bekal dari Siti Aisyah itu kepada si pengemis itu. Maka malaikat datang lagi pada Nabi Muhammad. Muhammad, cari budak wanita itu, bawa lagi, kemudian engkau pelihara lagi di rumah, karena dia sudah dipindahkan oleh Allah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Allah. Jadi sodakoh itu memindahkan ahli neraka ke surga. Makanya kalau kita merasa banyak dosa hidup, sodakoh yang buru-buru sodakoh. Bisi urang teh beulah teh loba ningali awewe gitu kan. Ti mimiti nu geulis tepi kan nu geulis apa untung. Bisi urang teh ieu kabejaan bener serius ya bener katingali ku aing. Lain kudu katingali cara hungkul lalaki teh. Punten bu, dia mah teh ningali ibu-ibu lah. Yalah sesama biskota dilarang saling mendahului lah. Udah sodakoh weh. Karena kalau kita menembusnya dengan sholat, apa sih sholat kita? Apa sih sholat kita? Awakna sajadah hati ka mana-meni kan? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Cek padadan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya karena beda bacaan saya dengan padadan dengan Pak Heri. Kalau saya Allahu akbaru kabiro, inilah terbukanya Abbas. Di orang lain ngomong gini pasti rame. Di sini udah biasa. Karena saya dengan Pak Heri bersahabat, tapi versi saya NU beda. Tapi NU sekarang rada kecewa karena menterinya tidak dari NU. Iyalah. Allahu akbaru kabira. Kata Pak Heri, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kata saya, Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Pak Heri, Allahumma sholli tanpa sayyidina. Badan kita ini disajadah, hati kemana-mana. Makanya sholat orang mah baru sholat memenuhi kewajiban saja kayaknya Pak. Khusyuk mah belum bisa kita, banyak tidak khusyuknya. Ibu-ibu Allahu Akbar, bibirnya Allahu Akbar kabiro, hatena duit 10.000 ke mananya? Kemana-mana. Allahu Akbar dina dompet gitu. Sami Allahu na dompet mah setetan hutang doang. Allahu Akbar, oh dijajanin tadi lontong kari. Allahu Akbar big feeling nggak ada, tapi 100.000 kembaliannya 70.000 kemana ya? Allahu Akbar dilaci gitu, Allahu Akbar nggak ada, ya Allah. Padahal lumayan pakai lontong kari 10 mangkok lagi. Kemana ini? Assalamualaikum. Oh ingat, pakai bayar utang tadi ke arisan.
lagi sholat ingat duit 100.000. Itu sholat kita. Makanya apa yang menolong kita? Sekali lagi, yang cepat menolong kita di akhirat adalah sedekah. Yang cepat menolong kita di akhirat itu adalah sedekah. Makanya diajak pun nyawa geus di kerongkongan, itu yang diomongin bukan apa-apa. Fa'as-sedekah. Quran itu. Saya akan mensedekahkan semua. Bahkan di Quran itu semua harta saya sedekahkan. Berarti kalau sudah di situ butuh syafaat. Apa yang menolong anak kita yang ditinggalkan dengan duit sekian miliar, dengan duit sekian ratus miliar, rumah masing-masing satu, deposito masing-masing puluhan miliar, tanah masing-masing puluhan hektar? Bukan, karena itu belum tentu menolong. Aku akan mensedekahkan semua hartaku, karena itu yang pasti akan menolongku. Makanya selamat membangun masjid ini, berlomba-lomba dalam melakukannya, berlomba-lomba dalam bersedekahnya, berlomba-lomba dalam membuat kebaikannya. Insya Allah tekudu loba-loba manusia segini saja insya Allah bisa menyelesaikan masjid ini. Saya sudah mengalami, tadinya saya sangat tidak ini, sangat pesimis bisa membangun masjid 6 miliar, pesimis. Istri saya suka mengingatkan, ayah Allah. Dan itu Pak Tisna sampai mau peresmian belum punya karpet. Mama candi paping blok canggapet, tapi kan geus kadung janji tanggal 8 bulan 8 2018 mudi. Kata istri saya, aya nu ngarpetan. Itu belum ada paping blok, duitna beak. Aya tuh duitna ge katingali ku mama di langit. Turun seetik-seetik. Istri saya yakin bener ujuk-ujuk ada yang nelpon orang Kadungora. Pak Kiai, peresmian tuh kapan? Pak Kiai nguping saya dengar lagi bikin masjid. Iya mau peresmian tanggal 9, tapi Cana, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang saya emang nggak minta bantuan. Saya mah tidak suka meminta uang ke orang, tapi kalau ada yang ngasih, boro-boro diasongkan kana leungeun, dialungkeun kana kolam renang ge diojayan. Kalau dikasih mah, kalau minta mah tidak, kalau dikasih boro-boro dikasih ke tangan, dilempar ke kolam renang pun saya kayak renang pasti saya ambil. Iya Pak Kiai, saya ingin aja sedikit aja, dan tidak ada suceng karpetan atuh tuh rek peresmian belum ada karpet. Siap Pak Kiai, di karpetan cekuing ke pamajikan hebat si maneh siga malaikat ceng. Jadi tenang we, bakal aya tuh cenah keur paping blok mah geura tuh katingali ku mama di langit duitna. Bener Bu, paping blok cepat waktu itu. Istri saya dengan saya sampai berpandangan, mama luar biasa. Terima kasih karena mama menguatkan ayah terus. Ayah janji. Jadi 2 kali saya janji tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Kalau yang muda pun tidak sebanding dengan mama mah tidak akan ayah reret acan gitu. Tapi kalau sebanding mah duka aja. Tapi kalau saya sudah memperoleh kebahagiaan dengan mama, masa saya harus mencari neraka dengan orang lain? Tapi betul, nanti kalau makanya mama kalau boleh ayah usul, kalau meninggal ayah duluan. Enggak, mama duluan. Mama duluan enggak, kalau mama duluan nanti ayah nyanyi kemarin engkau masih ada di sini. Nanti begitu ayah saya bilang. So pokoknya mah indah sekali Bu sedekah itu. Kalau kita ngecakeun harta, menyimpan harta mengejar kita, sudah tidak ada rasa takut lagi karena bukan duit yang mengatur kita, yang menghidupkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Selamat bersedekah, selamat mendorong suaminya, tetangganya, keluarganya untuk cepat-cepat menyelesaikan pembangunan masjid ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Khudz masofa wa da makadar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.